Halo, saya Ego Bagas, absen 16. Halo, nama saya Faisal Ahmad, absen 18. Halo, saya Miftahul Jannah, nomor absen 26. Halo, saya Rafida Nurahima, absen 32. Penerapan Excel yang pertama adalah import data. Klik tab data, kemudian from text pada ribbon get external data. Nah, kemudian kita pilih file yang akan diimport. Klik filenya dan klik import. Langsung aja klik finish. Kemudian new worksheet, oke. Nah, inilah data yang kita import tadi, bisa dilihat di sheet ini, sheet 1. Kemudian kita import data-data lain seperti cara yang pertama tadi, rincian DO, daftar harga, master faktur, daftar pelanggan, dan rekonsiliasi. Selanjutnya kita menuju pembahasan kedua, menguji akurasi perhitungan matematis. Sebelum menguji akurasi diskon, kita mengisi kolom persentase diskon. Persentase diskon ini kita ambilnya dari daftar pelanggan di sheet daftar pelanggan. Nah, ini kan ada ketentuan kode pelanggan dan tarif diskon. Nah, di sel G2 kita isi pakai VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya di E2, kode pelanggan E2. Kemudian tabel array kita ambil dari daftar pelanggan. Kita blok B sampai D. Nah, di absolute, kemudian indeks kolomnya kolom 3 dan rank lookup-nya false. Nah, kemudian kita enter. Nah, untuk mengisi yang bawah-bawah langsung klik dua kali. Nah, inilah persentase diskon. Selanjutnya kita menguji diskon dengan menggunakan fungsi if. Sama dengan if, buka kurung, logical test-nya total penjualan dikali persentase diskon apakah benar, sama dengan diskon yang tertera tadi. Apabila benar, strip; apabila salah, diskon salah. Nah, kemudian kita scroll. Nah, inilah diskon-diskon yang salah. Sekarang kita akan menguji diskon dengan menggunakan conditional formatting. Kita blok yang akan kita uji. Kemudian di tab home, klik conditional formatting. Nah, new rule, use a formula, dan kita isi formulanya. Sama dengan total penjualan di kolom F dikali persentase diskon tidak sama dengan H. Nah, kita hapus absolutnya, kemudian kita beri warna merah. Klik OK. Nah, ini akan menunjukkan diskon-diskon yang salah. Hasilnya sama dengan uji yang tadi. Selanjutnya kita akan menguji kolom domestic export. Kolom ini harus berisi domestik atau ekspor saja. Kita klik sel yang akan kita uji di kolom I. Nah, setelah itu klik tab data validation. Kita allow custom. Kita non-centang ignore blank. Formulanya kita menggunakan OR. Jadi kolom I ini, I2 sama dengan add domestic, atau I2 sama dengan ekspor. Nah, formulanya sudah ditulis, kemudian error alert-nya klik error, dan error message-nya harus diisi domestik atau ekspor. Nah, klik OK. Data validation circle apabila ada yang salah. Nah, karena kosong dia circle. Kemudian apabila kita klik tulis impor, nah
ada tulisan error. Nah, apabila kita tulis ekspor atau domestik, itu akan benar. Selanjutnya, kita akan menguji PPN. Kita akan menguji PPN-nya sudah benar atau belum. Kriterianya ada di kolom L. Nah, di sel N, kita memakai fungsi if, or, dan and. Kita tulis if, or, and, logical 1, I2, sama dengan domestik, titik koma, total penjualan di F dikurangi diskon di kolom H, F2 kurangi H2, karena kriterianya domestik 10% dikali 10% sama dengan J2. Kemudian kita tulis N lagi, I2 sama dengan ekspor, titik koma, F2 kurangi H2 dikali 0. Nah, sama dengan J2. Apabila benar, kita beri tanda strip. Apabila salah, kita tulis PPN salah. Nah, kita tulis semuanya. Nah, inilah PPN yang salah, tidak sesuai dengan J. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap tanggal. Nah, di sini kita akan menggunakan data untuk melihat untuk membandingkan tanggal pengiriman dan surat jalan. Nah, seharusnya tanggal surat jalan lebih dahulu daripada tanggal kirim. Nah, kita akan melihat jika ada yang salah melalui conditional formatting menggunakan euro. Nah, sama dengan jika tanggal kirim tidak sama lebih kecil daripada tanggal surat jalan. Nah, ini yang salah, diberi warna merah. Oke. Nah, ada beberapa baris yang salah. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan melakukan pengujian atas kelengkapan data. Nah, kita lihat pada data. Di sini ada nomor faktur. Kita ingin mengetahui apakah ada nomor faktur yang loncat. Melihat ke master faktur, kita copy data di master faktur ke data. Nah, untuk memudahkan kita ambil angkanya saja menggunakan value buka kurung right 3. Nah, ini maksudnya kita ambil 3 angka terakhir dari kanan. Kita copy ke bawah. Kemudian kita lakukan uji gaps. Nah, ini menggunakan fungsi if n jika n2 dikurang n3 sama dengan -1 dan n3 dikurang n2 sama dengan 1, maka jika benar kita bikin strip, dan jika salah berarti ada gaps. Nah, kita copy. Nah, di sini berarti ada banyak nomor faktur yang ada gapsnya atau loncat. Selanjutnya kita lakukan uji faktur. Nah, ini kita menggunakan fungsi if, countIf. Nah, range-nya kita menggunakan data yang ada di nomor faktur dari B2. Kriterianya itu menggunakan nomor faktur yang ada di master faktur. Sebelumnya kita lakukan kunci dulu. Pada M2 kita lakukan uji kunci kolom. Nah, jika ada atau jika nilainya benar sama dengan 1, berarti strip. Nah, jika salah berarti faktur tidak ada.
di sini kita copy. Nah, di sini ada banyak yang tidak ada faktur. Seperti faktur nomor 06, faktur 11, faktur 19. Selanjutnya kita melakukan menguji duplikat data menggunakan data. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian terhadap nomor surat jalan. Apakah ada nomor surat jalan yang duplikat atau double? Kita menggunakan fungsi if, COUNTIF. Range-nya itu kita menggunakan nomor surat jalan di blok sampai bawah. Kriterianya itu A2, nomor surat jalannya apakah dikunci dahulu. Nah, apakah dia lebih dari 1, maka data double. Nah, jika salah berarti datanya berarti strip. Copy sampai bawah. Nah, di sini ada banyak data yang double. Seperti surat jalan nomor 2321 sama dengan surat jalan di sel A11 juga 2321. Nah, untuk melihat lebih jelas, kita menggunakan conditional formatting. Di sini kita akan menandai data mana saja yang double atau duplikat. Menggunakan formula sama dengan COUNTIF. Blok data nomor surat jalan, kriterianya apakah dia lebih dari 1. Nah, berarti dia akan ditandai dengan warna merah. Selanjutnya kita akan menguji rekonsiliasi rekening koran dengan rekening bank. Nah, di tabel rekonsiliasi ini kita tulis uji rekonsiliasi menggunakan fungsi if isna VLOOKUP. Jadi apakah di C4 ini sudah terdaftar di J. Kemudian titik koma, kolom pertama dan false. Kemudian jika tidak terdaftar maka tidak ada bukti. Jika terdaftar, kita beri tanda strip. Nah, kita copy. Berikut adalah yang tidak ada. Kemudian uji rekonsiliasi yang kedua menyamakan antara rekening koran bank dengan buku besar bank. Menggunakan fungsi if, isna VLOOKUP juga. Sekarang yang akan kita cek adalah J4. Apakah ada di kolom C? Kemudian titik koma 1 false. Nah, jika tidak ada buktinya, kita tulis tidak ada bukti, tidak terdaftar. Jika ada, maka ditanda strip. Nah, inilah hasilnya yang tidak ada di buku besar bank. Sekarang kita akan menguji rekonsiliasi dengan conditional formatting. Kita blok buku besar bank yang di kolom C. New rule, kita tulis rumusnya menggunakan COUNTIF. COUNTIF dengan kriterianya di kolom J yang akan kita uji di kolom C. Nah, kunci kolom sama dengan 0. Nah, yang akan salah ini kita akan beri warna merah. Klik OK, apply OK. Nah, kemudian kita akan menguji rekening koran bank. Kita blok di kolom J. New rule, rumusnya sama COUNTIF dengan kriteria range-nya itu di kolom C. Kolom C. Kemudian yang akan kita uji adalah di sel J. Kunci kolom. Yang salah ini akan kita beri warna biru juga nggak apa-apa.
Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung total kuantitas produk. Kita buat judulnya total barang. Nah, ini menggunakan fungsi sum. Buka kurung, kita total dari eyeliner sampai eyeshadow. Enter, kita copy sampai bawah. Nah, selanjutnya kita meringkas daftar pelanggan menggunakan tab data. Nah, ini kita blok, kemudian advance, copy ke lokasi selanjutnya dengan memilih unique records only. Nah, oke. Nah, sebelumnya kita sortir dulu. Nah, setelah disortir, kita mencari total perincian barang per supplier. Ini menggunakan fungsi SUMIF. Buka kurung, range-nya dari nama pelanggan sampai bawah dikunci, titik koma, kriterianya dari nama pelanggan lagi dikunci kolom, titik koma, range-nya dari total barang semuanya kita kunci, tutup kurung, enter. Nah, di copy sampai bawah. Selanjutnya kita akan menghitung total harga per supplier dan per bulan. Nah, untuk memudahkan kita insert tabel bulan. Insert kolom bulan. Nah, menggunakan fungsi man, menggunakan sel yang ada bulannya, yaitu di copy sampai bawah. Nah, kemudian kita ringkas kode pelanggan menggunakan data advance. Kita copy ke lokasi lain, yaitu L5. Nah, di sini kita sort dulu dari yang terkecil. Nah, untuk di sini kan ada 6 bulan. Berarti kita butuh tabel hingga bulan Juni. Ini menggunakan fungsi SUMIF. Sum range-nya itu yaitu total nilai yang akan kita masukkan ke tabel tersebut. Kita kunci, kriteria yang satunya itu yaitu kode pelanggan. Kita blok sampai bawah, dikunci juga. Nah, kriterianya itu menggunakan kode pelanggan, kunci kolom. Kemudian kriteria range 2 itu bulan, blok sampai bawah dan dikunci. Terus kriterianya itu bulan lagi dan dikunci baris. Di enter, di copy ke bawah dan ke samping. Nah, inilah total harga per supplier dan per bulan kita. Nah, selanjutnya untuk menguji perhitungan kita bisa menggunakan pivot table. Nah, di sini kita klik, kita blok dari bulan sampai ke bawah. Nah, kita insert pivot table. Nah, di existing worksheet di bagian L20. Oke. Nah, kita pilih apa saja yang akan kita masukkan di pivot table kita, yaitu ada bulan, pelanggan, dan juga total. Nah, di sini di kolomnya itu adalah bulan. Nah, kita close. Nah, inilah pivot table kita. Kita bandingkan dengan fungsi SUMIF tadi, nilainya sama. Pada akhir tahun kita akan menghitung penyusutan aset tetap, yaitu mesin pabrik. Nah, sebagaimana diketahui di data, harga perolehan dari mesin pabrik itu adalah 250 juta, di mana umur manfaatnya 10 tahun dengan nilai sisa diperkirakan 15 juta di akhir tahun. Nah, di sini kita akan menghitung dengan menggunakan 3 metode, yaitu strike length, sum of the year, dan double declining balance. Nah, yang pertama kita cari dulu periodnya. Nah, setelah itu kita masukkan rumus untuk strike length, yaitu sama dengan SLN. Cost yang menggunakan ini dikunci, salvage, kunci, ya salvage, terus live, di copy sampai bawah.
Nah, selanjutnya untuk metode sum of the year menggunakan fungsi SYD. Cost dikunci, salvage dikunci lagi, life, dan periode. Ini dikunci kolom. Di copy sampai bawah. Nah, terakhir kita akan menggunakan metode double declining balance. Nah, ini akan menggunakan fungsi sama dengan DDB, cost dikunci, salvage juga, life-nya 10 tahun dikunci juga. Nah, ini menggunakan period karena dia akan nanti ditarik ke bawah, berarti dia cuma dikunci kolom. Menggunakan faktor, di enter, di copy sampai bawah. Nah, karena ini menggunakan double declining balance, jadi di akhir tahun book value dari aset ini harus 15 juta, sehingga nilai penyusutan di akhir tahun harus kita sesuaikan. Nah, ini kita dapat menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan cost ini dikurang seluruh penyusutan menggunakan sum seluruh penyusutan dan juga nilai salvage value di akhir tahun. Nah, ketemu nilainya 18 juta. Sekarang untuk membuktikannya kita menghitung totalnya menggunakan fungsi sum dari salvage hingga akhir penyusutan. Kita copy ke seluruh kolom. Nah, di sini dapat dibuktikan bahwa nilai akhir cost mesin pabrik adalah sama 250 juta.